Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Sri Wulan. Saya mahasiswa PPL Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya akan menggantikan Pak Sata untuk 1 bulan ke depan, kurang lebihnya 1 bulan. Untuk sementara saja, menggantikan Pak Sata mengajar di kelas 8C. Nah, hari ini kita akan membahas fungsi. Nah, sebelumnya kalian sudah membahas tentang relasi. Saya ingatkan kembali bahwa relasi merupakan suatu hubungan antara anggota himpunan ke himpunan lainnya, ke anggota himpunan lainnya. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Ada diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Ini ada himpunan. Ini ada diagram panah. Diagram panah anggota himpunan A ada Hilmi, Faiz, Gita, Irma. Kemudian anggota himpunan B-nya ada Lenovo, Acer, HP. Nah, bisa dilihat ini himpunan A ke himpunan B, kemudian ini himpunan B ke himpunan A. Nah, kemudian bedanya apa? Nah, ini beda ya, himpunan A ke himpunan B, kemudian ini himpunan B ke himpunan A. Nah, ini relasi dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi, sedangkan relasi dari himpunan B ke himpunan A bukan merupakan fungsi. Nah, kita akan menyelidiki ini lebih lanjut lagi. Kenapa ini merupakan fungsi dan kenapa ini bukan merupakan fungsi. Nah, ini pengertian fungsi. Kita lanjut ke pengertian fungsi. Fungsi bisa juga disebut dengan pemetaan. Merupakan relasi. Relasi tadi apa? Hubungan. Maka fungsi atau pemetaan ini merupakan relasi yang memiliki sifat-sifat khusus, yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di B, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Untuk relasi merupakan suatu hubungan, jadi tidak memiliki syarat. Untuk fungsi memiliki syarat, yaitu ini syaratnya. Nah, jika banyak anggota himpunan A sama dengan NA dan banyak anggota himpunan B sama dengan NB, banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Nih, banyak fungsi yang mungkin dari A ke B, yaitu ada NB pangkat NA. Banyak fungsi yang mungkin dari B ke A, yaitu NA pangkat NB. Nah, ini relasi. Ini diagram panahnya. Ini pertanyaannya. Apakah setiap anggota A mempunyai pasangan di B? Jawabannya iya. Nih, setiap anggota himpunan A ada 3 anggotanya memiliki pasangan di B. Kemudian, apakah setiap anggota A hanya mempunyai satu pasangan di B? Kita lihat, ini A, ini B, ini C. Hanya memiliki satu pasangan ya. Jadi jawabannya iya. Nah, kesimpulannya merupakan fungsi atau bukan? Ini kesimpulannya merupakan fungsi. Karena apa? Karena tadi fungsi memiliki 2 syarat, yaitu ini syaratnya. Anggota A mempunyai pasangan di B, kemudian setiap anggota A hanya mempunyai satu pasangan di B. Nih. Jadi merupakan fungsi. Kemudian yang kedua kita bahas, ini anggota himpunan A apakah memiliki pasangan di B? Memiliki ya. Kemudian anggota himpunan A ini apakah pasangannya hanya satu? Hanya memiliki satu pasangan di B? Memiliki ya. Jadi merupakan fungsi. Lalu kalau misalnya anggota himpunan B ini bercabang, apakah tetap merupakan fungsi?
Nah, untuk anggota himpunan B ini, kita tidak memperhatikannya. Kita hanya fokus ke anggota himpunan A yang harus memiliki satu pasangan, dan itu harus tepat satu. Kalau misal anggota himpunan B ada yang memiliki dua pasangan, ada yang tidak memiliki pasangan, itu diabaikan. Jadi tetap merupakan fungsi. Nah, selanjutnya, nih. Apakah setiap anggota A mempunyai pasangan di B? Mempunyai. Kemudian ada ini, apakah anggota A hanya memiliki satu pasangan di B? Kita lihat A, satu pasangan di B. Nah, tidak. Ini C bercabang. C-nya memiliki dua pasangan di B. Maka tidak merupakan fungsi. Sudah jelas. Karena tidak memiliki tepat satu pasangan dan memiliki dua pasangan. Jadi bukan merupakan fungsi. Nah, selanjutnya, nih. Ini jelas tidak fungsi karena apa? Karena dilihat dari himpunan A ini tidak memiliki pasangan. Anggota himpunan A-nya tidak memiliki pasangan. Setiap anggota himpunan A-nya tidak memiliki pasangan. Nih, A-nya tidak memiliki pasangan, B-nya memiliki pasangan bercabang, C-nya tidak memiliki pasangan. Jadi ini jelas bukan merupakan fungsi. Jelas ya? Jadi kalau fungsi itu memiliki syarat khusus, yaitu ada anggota A, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A hanya mempunyai satu pasangan di B. Kalau relasi kan tidak memiliki syarat. Nah, kemudian fungsi korespondensi 1-1. Fungsi korespondensi 1-1 yang merupakan fungsi yang memiliki sifat-sifat khusus. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi 1-1 jika memenuhi syarat sebagai berikut. Nih, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Kemudian, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Jadi, ini pada anggota himpunan A dan anggota himpunan B harus memiliki tepat satu pasangan semua. Nah, dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B, maka terdapat himpunan A dan B dengan NA sama dengan NB sama dengan N. Banyak korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke B, yaitu B sama dengan N kali N-1 kali N-2 kali N-3 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Nih. Ini fungsi korespondensi 1-1. Nah, anggota himpunan A, setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan B. Kemudian syarat yang kedua, setiap anggota himpunan B harus memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan A. Jadi harus satu, tidak boleh lebih. Ini merupakan fungsi korespondensi 1-1 ya. Kemudian yang ini juga hanya memiliki satu pasangan, tepat satu setiap anggotanya. Kemudian yang ini gambar ketiga, bukan merupakan fungsi korespondensi 1-1 karena X tidak mempunyai pasangan dan Z mempunyai dua pasangan. Nih, ada anggota himpunan B, X-nya tidak mempunyai pasangan, sedangkan Z-nya memiliki dua pasangan. Jadi bukan merupakan fungsi korespondensi 1-1. Nah, selanjutnya kita akan notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, dan H, seperti ini. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F, memetakan dari A ke B. Fungsi F memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F, memetakan X ke Y. Atau
F memetakan X ke Fx atau F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Nah, ini keterangannya dibaca, ini cara membacanya. Kemudian, Y merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X. Ditulis Y sama dengan Fx. Jadi, Y merupakan peta atau bayangan X. Maka ditulis Y sama dengan Fx. Kemudian, X merupakan prapeta dari Fx. Atau X merupakan prapeta dari Y. Nah, kemudian himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau range. Nih, contohnya. Suatu fungsi f memetakan x ke 3x plus 5 dapat dinyatakan dengan persamaan fungsi fx sama dengan 3x plus 5. Dari persamaan fungsi fx sama dengan 3x plus 5, dapat ditentukan nilai fungsi dan prapeta fx untuk setiap nilai x pada daerah asal. X kurang dari atau sama dengan 1, X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Untuk X elemen bilangan bulat. Nih, nilai X-nya min 2 sampai 1. Kemudian nilai fungsinya fx sama dengan 3x plus 5. Kita masukkan saja nilai X-nya negatif 2. Kita substitusikan ke ini, fx sama dengan 3x plus 5. Kita ganti X-nya menjadi ini, nilai negatif 2. Maka 3 kali negatif 2 ditambah 5, hasilnya negatif 1. Nah, prapeta dari negatif 1 ini adalah negatif 2. Prapeta dari 2, prapeta dari fx-nya ini negatif 1, kemudian prapeta dari 5, 0, prapeta dari 8, 1. Nah, maka daerah hasil fungsi f itu negatif 1, 2, 5, 8. Karena tadi fx disebut nilai hasil atau range. Himpunan dari nilai y sama dengan fx. Nah, kemudian daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Fungsi dalam bentuk diagram panah seperti ini. Kita lihat. Anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota himpunan B ada 3, 5, 7, 9, 11. Nah, anggota himpunan A ini disebut apa? Disebut domain. Ya, disebut domain. Daerah asal. Kemudian anggota himpunan B. Nah, semua anggota himpunan B ini disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, selanjutnya bayangan dari 1 adalah 3. Nih, 1, 3, 2, 5, bayangan 3. Ada 7, bayangan 4, ada 9. Nah, ini dapat ditulis seperti ini. F1 sama dengan 3. F2 sama dengan 5, F3 sama dengan 7, F4 sama dengan 9. Nah, nih, daerah hasil. Maka, mana yang merupakan daerah hasil? Nih, daerah hasilnya ini. 3, 2, 7, 9. Karena ini ya, karena himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil. Maka ini yang merupakan daerah hasil atau range-nya.
3579. Nah, ini kenapa 11 tidak? Karena 11 tidak ada pasangannya. Ya. Nah, apakah semuanya anggota himpunan B ini merupakan ring? Tidak juga. Kita lihat yang memiliki pasangan pada anggota himpunan A. Itu merupakan ringnya. Kemudian, himpunan pasangan berurutannya. Kemarin pada bab relasi sudah nyampe himpunan pasangan berurutan ya. Nah, ini pasangan himpunan berurutannya berarti ini 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9. Ya. Kemudian daerah asal fungsi dinotasikan dengan DF, daerah kawan KF, dan daerah hasil RF. Kemudian fungsi dalam bentuk F memetakan X ke Fx. Jika daerah asal dan daerah kawan tidak didefinisikan, daerah asal dan daerah kawan merupakan bilangan real. Daerah hasil fungsi F sama dengan nilai Fx. Nah, ini. Fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax plus B, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B elemen bilangan real. Fungsi linear yang dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, diagram pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Kemudian grafik fungsi linear dengan domain bilangan bulat pada bidang koordinat kartesius berupa titik-titik yang jika dihubungkan akan membentuk garis lurus. Jika domainnya bilangan real, grafik fungsi linear pada bilangan koordinat berupa garis lurus. Nah, ini. Perhatikan cara menggambar dan menentukan daerah fungsi grafik linear berikut. Diketahui Fx sama dengan 2x min 3. Yang A menggambar grafik fungsi F dengan daerah asal. Daerah asal tadi df. X kurang dari atau sama dengan 4, X lebih dari atau sama dengan negatif 1 untuk X elemen bilangan bulat. Kemudian yang kedua, menggambar grafik fungsi F dengan daerah asal X kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan negatif 1 untuk X elemen bilangan real. Nah, pertama, kita tulis dulu Fx-nya. Fx sama dengan 2x min 3. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan titik-titik yang dilalui grafik daerah asal tersebut. Dengan nih, kita membuatnya dalam bentuk tabel. Ini X, untuk X negatif 1. Ini dibuat tabel kenapa? Karena untuk memudahkan kita dalam menghitungnya. Nah, ini X ada 1, ada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian Fx-nya 2, min 3. 2 min 3, 2x min 3. Nah, kita hitung saja. Apabila x-nya negatif 1, maka Fx-nya negatif 5. Apabila x-nya 0, Fx-nya negatif 3. Kemudian apabila x-nya 1, Fx-nya negatif 1. Dan seterusnya. Nah, didapat koordinat titik X, Fx-nya negatif 1, negatif 5. Koordinat titiknya X, Fx. Ya. Nah, kemudian ini grafik Fx sama dengan 2x min 3 dengan daerah asal df, bilangan bulat. Nih. Negatif 1,5. Negatif 1,5 ini ada di paling bawah. Ini negatif 1,5. Kemudian 0, negatif 3. Kemudian 1, negatif 1. Ada 2,1, 3,3, 4,5. Nah, ini.
Sudah dapat hasilnya ya. Ini dapat ditarik lurus ya. Kan tadi grafik fungsi linear dengan domain bilangan bulat pada bidang koordinat kartesius berupa titik-titik yang jika dihubungkan akan membentuk garis lurus dengan bilangan bulat. Nih dengan bilangan bulat. Ini bilangan bulat dengan bilangan bulat, maka membentuk garis lurus. Nah, untuk garis lurus. Maka daerah hasil fungsi f adalah RF, fungsi ring, daerah hasil. Ada ini, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan 5. Dan yang terakhir, grafik fx sama dengan 2x min 3 dengan daerah asalnya di f-nya ini menggunakan bilangan real. Kemudian kita disuruh menentukan titik ujung grafik. Nah, daerah asal fungsi f adalah df, sehingga titik ujung paling kiri, yaitu negatif 1, negatif 5, tidak berlubang, dan titik ujung paling kanan 4,5 tidak berlubang. Nih, titik ujungnya. Kemudian, daerah hasil fungsi f adalah RF, untuk y kurang dari atau sama dengan 5, y lebih dari atau sama dengan negatif 5, untuk y elemen bilangan real. Nah, udah. Demikian materi fungsi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti kalian bisa bertanya lewat chat Google Classroom. Nanti kita akan bertemu di sana. Kita akan diskusi di sana. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.